kita sendiri punya waktu yang sama ya, satu hari itu 24 jam. Tapi mungkin kita belum bisa secara efektif dan efisien mengatur waktu itu sendiri. Meskipun pada dasarnya setiap manusia itu punya waktu yang sama. Oke, apalagi untuk di kondisi saat ini, setelah pandemi dan new normal yang mungkin ada beberapa agenda yang harus kita sesuaikan karena adanya peristiwa yang mungkin nggak kita inginkan ini yaitu wabah. Namun kita kali ini akan belajar gimana sih cara mengatur waktu yang baik dan efisien saat new normal ini. Baik, untuk ada pun beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada kelas ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Nah, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Baik, pada acara kali ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu patah dua kata dari Kepala Sekolah Akademi Berbagi Pekalongan. Kepada Mas Abi dipersilahkan. Silakan Mas Abi. Mungkin ada kata yang mau disampaikan. Terima kasih Mas Moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul berzumbaria di kelas Zoom Akbar Pekalongan ke-103 kali ini. Terima kasih buat pemateri yang sudah bersedia untuk bergabung, untuk men-share ilmu-ilmunya, pengalamannya, dan hal baru, hal menarik lainnya di kelas Akbar kita kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Akbar Pekalongan yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa berjumpa online, dan terima kasih buat Akbarian semua yang sudah gabung pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat belajar di kelas kita kali ini dengan tema time management buat mahasiswa di era new normal dan era pandemi. Mungkin itu saja patah kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita langsung bisa mendengarkan kisah-kisah seru dari para pemateri kita. Lanjut saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian patah dua kata dari Kepala Sekolah Akademi Berbagi Pekalongan, Mas Abi. Oke, selanjutnya kita akan mengenalkan dulu ya pemateri kita pada kelas hari ini, yang tentunya ini sangat istimewa sekali karena beliau-beliau ini sangat luar biasa pengalamannya. Baik, yang pertama itu ada Mas Rafa Fazlur Rahman, SHP MSI. Beliau ini lulusan S1 dan S2 Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Diponegoro. Halo Mas Rafa. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam kalian. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Khairul Anwar SS MIKOM. Beliau ini mahasiswa S3 Undip dan seorang aktivis banget ya, karena dia juga aktif di beberapa komunitas. Mari kita sambut Mas Khairul Anwar. Halo guys, salam kenal ya. Salam kenal. Salam kenal semua. Selanjutnya ada pemateri ketiga yang nggak kalah kerennya. Ini dia, Mbak Jenny Prameswari, S2 dari Teknik Kimia Undip. Salam kenal, Mbak Jenny Prameswari. Iya, halo, selamat kenal. Oke teman-teman, baik, kita langsung aja ke pemateri kita yang pertama. Kepada Mas Rafa Fazlur, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Saya mau langsung ini ya. Oh, mau share screen nggak bisa? Halo? Halo? Ya, mau ini? Mau share? Hostnya ya, itu. Biar share screen. Hostnya harus minta izin dulu, apa namanya, dari host, memberikan izin untuk memberikan izin kepada Rafa untuk bisa buka atau share screen-nya, sorry. Dari hostnya mungkin bisa bantu izin share ke Rafanya. Mas Rafa.
Masih belum bisa ya? Belum. Oh iya ya. Oh, bisa dulu. Oh, masih belum bisa ya? Share screen. Halo, teman-teman. Halo, hostnya belum bisa ini. Oh, ini udah. Oke. Oh, berarti player yang keren. Nanti kamu tak give skin ini ya. Oh, gitu aja. Udah keluar ke screen nggak apa-apa? Nah ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk moderator Mas Kiki dan juga terima kasih kepada Akbar Pekalongan yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sedikit materi tentang cara mengatur waktu dalam menyusun karya ilmiah ini. Nah, di sini saya tidak ingin terlalu berat ya ngomongnya soal karya ini yang lebih dalam, soalnya takutnya nanti kalau misal ini juga udah malam, takutnya nanti ketika mau tidur malah kebayang-bayang sampai mimpi yang sampai kepikiran harus buat penelitian yang sangat ya berkutat itu ya. Ya, di sini kalau misal ngomongin soal penelitian, entah itu artikel, jurnal, universitas kuliah, tugas akhir, skripsi, tesis, atau enggak yang paling tinggi juga, itu bawaannya juga sudah resah, sudah pusing, sudah mikirannya harus mikirin data, harus bertemu dosen pembimbing, dan juga harus mikirin soal belakang itu bawaannya sudah bingung, sudah malas sendiri dan ya. Kemudian juga ditambah kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengatakan kita di rumah saja dan tidak bisa bertatap muka. Dan juga bawaannya juga mager-mageran dan juga inginnya rebahan terus ya. Ya memang gimana ya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ke kampus juga. Dan nah di saat seperti inilah saya ingin membangun teman-teman semua bangun dari tidur lamanya, karena di tahun 2020 ini secara tidak sadar kita sudah masuk ke bulan ke-7 yaitu bulan Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 7 bulan. Dan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan selama 7 bulan ini. Nah, coba kita tengok kembali ke penelitian kita, ya masih ada tanda saya udah rusak, banyak sarang laba-labanya yang kita harus menengok kembali. Kemudian ya. Sebenarnya kenapa sih kita buat penelitian? Kenapa sih kita harus melakukan penelitian itu? Nah, yang pertama adalah menjawab permasalahan dan permasalahan kita dan seterusnya. Nah, isu itu adalah permasalahan kita. Terkadang kita merasa ini berbeda dengan jadi terkadang rasa penasaran itu munculnya. Rasa penasaran itu yang kita harus kaji, terutama kita harus buat penelitian agar kita tahu kesimpulannya, tahu apa yang kita dapatkan. Kemudian menambah informasi yang kita baca, sehingga ketika kita mau tidak sebuah penelitian, terkadang kita juga berreferensi itu informasi buat untuk mendapatkan sebuah penelitian kita. Jadi kita harus banyak membaca dan itu pikiran kita menjadi terbuka, menjadi dan kita bisa sorry Mas Rafa, suaranya nggak kurang jelas soal kita nggak bisa mendengarkan dengan
Nah, coba Oh ya, mungkin itu. kurang Nah, keras ya. Nah, kayak gini. tadi Oh, berarti, nggak dengar sama sekali. oh iya ya, maaf Iya. maaf. Oke, ya. Ya, Keep going. berarti agak kencengan ya. Kayak gini, agak terdengar Yap. baik ya. Sudah, Ya, baik. Dilanjut ya. Kemudian kenapa sih kita juga harus buat penelitian? Kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara kita memberikan informasi tersebut kepada orang lain tentang penelitian yang kita lakukan atau enggak tentang informasi yang kita dapat. Kemudian juga yang ketiga juga memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara atas penelitian yang kita lakukan. Misalnya seperti halnya pada kondisi sekarang ini, banyak penelitian khususnya di dunia kedokteran, dia mencari sebuah vaksin untuk penyembuhan bagi masyarakat yang terkena dampak pada virus COVID ini. Dan juga yang terakhir adalah kenapa kita buat penelitian atau sebuah karya ilmiah, yaitu yang pasti syarat lulus kuliah. Karena kalau kita tidak membuat penelitian, ya kita pasti akan susah buat lulus kuliah. Dan selanjutnya adalah ide penelitian. Terkadang kita bingung mau memulai ide penelitian itu seperti apa. Terkadang kita juga bingung, kita mau buat apa ya. Nah, ada beberapa cara untuk memulai sebuah karya ilmiah. Nah, yang pertama adalah pengamatan sekitar yang menyatakan banyak hal yang berbeda dari apa yang seharusnya terjadi. Misal contohnya seperti saya merasa resah, kenapa sih kepala desa itu banyak yang korupsi terkait dengan pengelolaan dana desa. Dan saya melihat itu sebuah peluang untuk saya teliti. Kemudian saya meneliti tentang bagaimana sih saya melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepala desa itu melakukan tindak pidana korupsi, sehingga saya membuat sebuah penelitian tentang akuntabilitas finansial tentang pengelolaan dana desa, di mana banyak sekali prosedur yang dapat kita proses dengan teori yang kita gunakan untuk bagaimana sih celah-celah kepala desa itu melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah permasalahan apa yang jadi isu terkini. Nah, kita bisa melihat isu-isu terkini di masa pandemi sekarang ini untuk dijadikan sebuah penelitian atau enggak sebuah landasan penelitian. Misal bagaimana kondisi masyarakat terkait konsumsi sebuah pertanyaan itu bisa menjadi sebuah landasan kenapa kita harus melakukan sebuah penelitian. Dan juga bisa contoh lain seperti apakah kartu prakerja itu bisa apakah tepat sasaran. Nah, itu bisa menjadi sebuah landasan untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah literatur seperti penelitian terdahulu. Kita bisa melihat atau enggak tengok tugas akhir atau enggak skripsi sebelumnya. Kita bisa melihat atau bisa melakukan ikut temanya, tetapi untuk fokus dan fokusnya kita harus berbeda. Nah, karena kalau misalnya kita sama, kita bisa dianggap sebagai plagiarisme. Nah, kita bisa contohnya misal dalam hal temanya tentang bansos. Nah, bantuan sosial. Cuma kita bisa fokus bansos untuk kemiskinan atau bansos untuk orang-orang yang kekurangan. Nah, itu bisa menjadi literatur, bisa menjadi ide-ide dalam sebuah penelitian. Kemudian yang keempat, ini mungkin jarang sekali, yaitu adalah saran dosen untuk penelitian ya. Terkadang dosen juga memiliki rencana atau ide-ide untuk melakukan sebuah penelitian, cuma dosen terkadang terhalang cukup panjang atau waktu, sehingga dosen bisa memberikan saran tentang beberapa mahasiswa. Kemudian setelah kita mendapatkan sebuah ide, apakah ide itu hanya sebuah awang-awang atau enggak hanya di pikiran saja? Tentu tidak dong. Itu kita harus masukkan ke tulisan. Jadi penelitian itu bisa berlanjut. Nah,
langsung aja mulai dari latar belakang. Nah, kita mulai dengan latar belakang, yaitu di mana latar belakang itu berisi hal-hal yang secara global, sebuah permasalahan yang kemudian diperlukan menjadi sebuah fokus dan lokus dari permasalahan yang ada itu. Dan untuk bisa memulai sebuah permasalahan, kita bisa membaca terbanyak membaca referensi bagi yang terdahulu, dan juga ilustrasi lain untuk menulis kita nampak kita menulis apa ya di kita ini menulis apa, dan kita bisa membaca penelitian terdahulu sebagai izin dalam penelitian kita. Tapi terkadang kita mungkin ingin mengeksplor dari penelitian terdahulu ke sana. Itu juga sebuah plagiarisme. Ada salah satu cara untuk kita melakukan mengutip penelitian terdahulu dengan cara parafrase, di mana parafrase itu adalah mengutip artinya untuk mengutip makna dari sebuah penelitian terdahulu tersebut, tetapi dengan bahasa dan tulisan yang berbeda. Misal contoh, saya misal logikanya seperti ini. Misal dari rumah ke pasar. Nah, kalau di penelitian terdahulu dari rumah ke pasar, keluar rumah menggunakan motor lewat jalan kemudian belok kanan sampai ke pasar. Tetapi kalau misalnya kita melakukan parafrase, kita dari rumah keluar rumah jalan kaki, kemudian menggunakan angkot, kemudian lewat jalan Soekarno-Hatta, kemudian belok kiri dan sampailah di pasar. Intinya parafrase itu adalah intinya yang sama, tapi gaya penulisannya berbeda. Kemudian latar belakang kita membuat permasalahan yang menunjang kita dalam penelitian. Misal data-data tentang kemiskinan dan juga tentang pengangguran. Kemudian adanya gap antara teori yang kita gunakan dengan permasalahan awal. Gap teori, jadi teori yang kita gunakan di bab 2 atau bab 3, kita tarik ke depan, kita sinkronkan apakah ada permasalahan atau perbedaan dari permasalahan awal dengan teori yang ada. Nah, dari beberapa gap-gap tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah dan dirumuskan sebagai rumusan masalah, dirangkum sebagai rumusan masalah. Nah, itu dari latar belakang. Kemudian secara umum sistematika sebuah karya ilmiah yaitu ada latar belakang, kemudian ada landasan teori, kemudian ada penelitian data, kemudian ada analisis data dan pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan. Dan itu secara umum sebuah karya ilmiah. Tapi untuk babaknya tergantung dari setiap program studi yang ada di universitas. Ada yang sampai bab 5 atau ada yang sampai. Kemudian ini adalah tips bagaimana kita cara menghabiskan waktu dalam penelitian ini. Yang pertama adalah atur file penelitiannya, pisahkan dengan bahan referensi. Terkadang kita mencampur adukan antara ini durasi ini itu bikin dipisahkan. Kemudian juga untuk yang masuk semester awal, semester 2, kemudian semester 4, mungkin mikirnya lama, sekarang semester 5 masih lama. Nah, bisa kalian mulai awal-awal bisa mulai dengan cara membuat file dua folder. Kalian bisa lama-lama bisa membuat file 2, file 1, file 2, file 3, file 6, file 5. Mulai dari itu dulu. Tapi ada dalam waktu sampai waktu yang menjadi suatu apa dan bisa mulai mencari referensi atau menulis. Jadi kalau misalnya kalian sudah sampai di kalian bisa melakukan itu dari teman-teman. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi dengan dosen pembimbing. Itu teman-teman berikan melalui media sosial atau media online. Kita bisa
Mohon maaf Mas, suaranya nggak kedengeran. Aduh, suaranya. Oh iya, iya. Halo, halo. Kedengeran nggak? Udah, Halo. ya kedengeran Mas. Terakhir sampai mana terakhir? Bisa terakhir? Maksudnya terdengarnya sampai mana ya kira-kira? Tadi itu pas yang itu sih Yang ini ya, udah masuk waktu tips-tips kedengaran nggak tadi? awal-awal sih, awal tidak nih Mas. Kalau yang sebelumnya udah. Yang tips bisa terdengaran ya? Yang tips. Yang tips belum. Kalau yang Oh, sebelumnya pasti kedengaran. oh ya, Jadi ya. mulai Berarti tips. ya saya, ya. Baik, saya ulangin ya. Yang tipsnya yaitu yang pertama, atur file penelitian kalian. Pisahkan dengan bahan referensi yang lebih mudah. Nah, apa? Terkadang kan ada beberapa orang yang satu folder mencampur adukan antara file penelitian dengan referensi atau enggak literasi yang akan kalian lakukan. Nah, itu pisahkan folder-folder sendiri sehingga bisa lebih mudah. Kemudian juga untuk yang semester awal seperti yang semester 2 atau semester 4 atau semester 6, kalian bisa memulai dengan membuat file mentah atau enggak file Word-nya. Nah, bisa kalian buat folder tentang skripsi sukses. Nah, kalian bisa membuat file bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5, sampai bab 6. Nah, dengan berjalannya waktu, kalian juga bisa mencari permasalahan apa yang akan kalian lakukan. Sehingga kalian bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman yang lain ketika kalian Halo, suara kedengeran ya? Halo? Halo? Bisa mendengar suara saya? Kedengeran nggak? Tapi kecil banget volumenya. Oh, iya. Nah, ini udah nyala lagi. Ya. Mohon maaf ya, ini kayaknya emang dari perangkatnya atau dari sinyalnya juga agak susah. Jadi mungkin suaranya agak terendah-rendah atau nggak kurang lancar gitu ya. Ya, dilanjut ya. Jadi yang kedua, kalian bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan rutin melalui media online atau enggak email. Jadi kan terkadang kalau misalnya secara umum kita harus diskusi secara fisik, harus bertemu dan tatap muka. Nah, waktu pandemi ini kalian bisa berkomunikasi dengan dosen kalian untuk melakukan bimbingan rutin, misal seminggu sekali atau enggak 2 minggu sekali. Cuman kalian jangan terlalu memaksakan dosen untuk melakukan bimbingan secara misal seminggu 5 kali atau enggak seminggu, itu terlalu mungkin dosen juga punya kesibukan masing-masing. Cuman ya kalian bisa sewajarnya melakukan diskusi dengan dosen pembimbing. Itu untuk yang semester yang akan melakukan skripsi ya. Kemudian yang ketiga itu konsisten dengan apa yang kalian teliti. Nah, kalian itu harus konsisten dengan penelitian atau karya ilmiah atau kajian yang akan kalian teliti, sehingga bisa lebih sejalur atau enggak linear. Terkadang kita juga mending judul itu mending judul ini Nah, kalian kalau misal kalian berganti judul atau nggak berganti tema, itu akan membawa lama lagi, mundur lagi waktunya. Jadi mending kalian konsisten dengan apa yang kalian teliti sehingga kalian bisa selesai tepat pada waktunya. Kemudian banyak membaca artikel atau jurnal terkait. Nah, ada beberapa tips
untuk bisa mendownload atau enggak bisa mendapatkan jurnal internasional. Terkadang kan dosen menginginkan kita untuk memasukkan jurnal internasional ke penelitian kita ya. Nah, kita bisa mencari jurnal itu dengan cara downloadnya dengan cara iHub. Jadi ada website atau enggak situs yang menyediakan download jurnal internasional secara gratis. Kemudian iHubnya namanya. Kemudian kuliah di rumah itu tidak sama dengan libur. Jadi kalian jangan terlalu lama atau enggak jangan terlalu sering rebahan atau enggak mager-mageran. Kalian juga harus memikirkan bagaimana kalian harus selesai kuliah tepat pada waktunya. Gitu. Sehingga jangan ada yang namanya menunda-nunda waktu atau enggak menunda-nunda tugas kalian, apalagi tugas akhir atau di kalian. Kemudian ini adalah kata-kata saya, yaitu tak perlu banyak mencari alasan, yang penting niatmu untuk mulai. Tak perlu banyak alasan, yang penting niatmu untuk mulai mengerjakan sesuatu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali pembahasan dari Mas Rafa. Itu menurut saya lebih bisa dipahami, lebih mudah daripada yang saya dapat dari kelas malah. Soalnya tadi juga dijelaskan dari apa kayak contoh-contoh yang bisa permasalahan yang bisa diambil itu dari kayak aktivitas yang sehari-hari itu sih, yang tadi kayak yang kita alami saat ini kan sebenarnya sangat berpeluang sekali ya, apalagi kayak mungkin itu terus kayak distribusi bantuan juga penting banget. Bisa menjadi sebuah landasan kita buat untuk melakukan sebuah penelitian. Gitu. Banyak aspek, apalagi di saat pandemi ini bisa kalian jadi bahan buat landasan sebagai kajian kalian. Seperti itu. Wah, terima kasih atas materinya, Mas Rafa. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Mas Khairul Anwar. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, ya terima kasih Vicky dan semuanya. Kemudian pada moderatornya. Oke, I'm gonna show my PPT. Hang on, give me the time. Hang on. Kelihatan enggak? Belum, Mas. Belum muncul. Belum muncul tuh, mungkin loading sebentar. Ya mungkin masih loading. Oke, tunggu sebentar. Saya pakai wifi di rumah, mudah-mudahan cepat. Belum kelihatan? Maaf, belum, Mas. Oh, belum. Coba saya ulangi. Kok belum bisa? Coba ulangi lagi, share PPT. Sudah?
Ya, tapi Data. masih belum full. Berarti mungkin masih loading. Nah, Oke. Belum juga? Di layar kelihatannya apa? Terlihat apa itu? PPT atau masih folder? udah PPT sih, PPT tapi masih belum full. Ah, Masih 75%-an lah. oh, masih loading. Oke, so guys, Nah, sambil biasanya jalan mas, aja ya. Sambil jalan nanti kalau udah ya, terlihat PPT-nya, dipersilakan untuk apa namanya ngasih tahu ke saya. Oke guys, jadi saya hari ini akan menceritakan atau ngasih tips-tips berhubungan dengan time management, karena selama ini saya juga harus bisa mengelola waktu dengan baik, baik untuk mengurusi organisasi ataupun manage kegiatan kuliah ataupun kegiatan berhubungan dengan pekerjaan. Jadi yang paling penting adalah bagi saya adalah ketika kita bisa memanage waktu dengan baik, itu akan sangat berharga. Berharga dalam arti bisa dalam bentuk yang material maupun yang non material. Dan kalau kalian bisa mengatur waktu dengan baik, semuanya akan sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun sebenarnya tantangannya ada, tidak semuanya itu 100% bisa terlaksana atau mungkin tercapai dengan apa yang kita harapkan, tapi at least itu bisa meminimalisir apa namanya kegiatan yang atau mungkin kejadian yang unexpected yang kita nggak di luar dugaan kita, itu salah satunya tujuannya untuk mengatur waktu dengan baik. Oke, sudah kelihatan? Ada enggak PPT-nya? Kelihatan enggak semuanya? Halo? Udah kelihatan Mas, tapi ada kayak ada blank-nya itu sih Mas. Mas Hah? kedepan dikit. Blank Coba tak ulangi, gitu. stop share, ulangi lagi. Tak buka di ini dari awal lagi. Sebentar. Saya ulangi lagi ya. Belum bisa? Belum bisa, Nah, Mas Coy. atau gini aja, Mbak Jadi dulu coba. aja. Mungkin saya sambil tak setting dulu ini aja, apa namanya? Mungkin ada yang something wrong nih. oke. Yo sharing Gimana dengan Mbak host. Jadi? Apakah sudah siap Atau Mbak Jadi dulu gimana? materinya? Iya, boleh. Nggak Ini apa-apa. materinya Saya saya dulu. share ke itu ya, share ke siapa? Mungkin ke Ferry ya. Iya, ke Mas Ferry. Tak share ke WhatsApp ya, ini tolong dibantu. Iya. Oke, saya stop share dulu, mungkin ada masalah di sini. Oke, berhubung karena ada kendala teknis, kita langsung saja ke materi dari materi kita yang ketiga. Kepada Mbak Jadi Prameswari, dipersilahkan. Ya, ini kelihatan. Sudah, Mbak? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Oke, halo, selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Jadi Prameswari, bisa dipanggil Jadi. Saya sekarang ini adalah asisten profesor di Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Kimia. Jadi saya itu baru lulus S1 Mei 2019 kemarin, kemudian saya langsung lanjut S2 dan sekarang udah semester 2. Jadi ini saya sedikit cerita aja ya. Sebenarnya saya tuh bisa jadi asisten profesor itu, ceritanya itu dulu karena saya sebelum masuk S2 UNDIP, saya udah diterima di Amerika, tapi terus saya tolak. Kemudian langsung ditawarin oleh profesor saya untuk jadi asisten beliau. Dan ya akhirnya ya saya terima tawarannya. Jadinya ya beginilah saya masuk UNDIP lagi. Nah, terus untuk sebenarnya kalau untuk kesibukan saya selama ini selain kuliah, ya menjadi asisten profesor itu, asisten riset tersebut. Yang kerjaannya itu termasuk nge-lab, terus melakukan percobaan, kemudian jadi translator, kemudian yang paling sering itu menulis jurnal atau paper, terus proofreading,
reviewing dan juga editing jurnal. Nah, selain itu, saya juga adalah anggota sebuah NGO di Semarang. Jadi sebenarnya sebelum COVID ini, mengatur kesibukan saya udah menjadi challenge tersendiri bagi saya. Nah, ketika COVID datang, sebenarnya banyak juga sih dampaknya ke saya, especially in terms of scheduling. Jadi kuliah saya tuh kemarin benar-benar online semuanya, terus juga saya kerja secara online, kemudian meeting-meeting, baik meeting NGO maupun meeting kerjaan, itu juga semuanya serba online. Terus ditambah lagi, sekarang ini saya juga lagi ikut summer school yang diadain oleh konsorsium perusahaan Jepang, Amerika, sama Eropa tentang analisis kristal. Kemudian karena COVID ini sebenarnya juga saya jadi punya hobi baru. Kalau misal ada waktu luang dan misal ada conference atau webinar yang menarik bagi saya topiknya, saya akan ikut karena saya orangnya penasaran gitu loh dan suka belajar. Jadi saya suka banget ikut-ikut conference atau webinar yang topik-topiknya itu jarang banget ada di Indonesia gitu. Nah, karena saya punya banyak kewajiban itu semua, itu especially di masa pandemi COVID ini, saya jadi harus lebih pintar lagi gitu untuk memanage waktu, biar saya bisa ikut semua kegiatan tersebut. Nah, di sini saya mau berbagi beberapa tips ke teman-teman semua, gimana caranya saya handle kesibukan saya selama masa pandemi ini. Siapa tahu mungkin bisa di-apply ke teman-teman semua juga. Nah, kita langsung aja lihat ke yang tips yang pertama, yaitu adalah prioritize. Prioritize ini menurut saya yang paling penting ya, karena kita itu harus bisa memprioritaskan sesuatu. Apalagi kan sekarang karena corona ini kita semua di rumah, semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau mulai kerja jam berapa, kemudian kita mau ngerjain tugas apa, kemudian kita mau hari ini tuh mau ngapain, itu semua kita yang atur sendiri. Nah, terus pertanyaannya, gimana caranya kita memprioritaskan sesuatu itu? Ya, kita harus lihat dari yang pertama, bobot kerjaannya tersebut. Atau yang cara kedua sih, yang paling common ya biasanya dilihat dari deadline-nya itu kapan. Pastinya yang deadline-nya lebih dulu, atau yang bobotnya lebih berat, dikerjakan lebih dulu. Pasti diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika teman-teman udah tahu nih prioritasnya yang mana aja, sekarang kita harus cari cara gimana caranya kita keep track prioritas kerjaan-kerjaan itu. Nah, caranya bisa pakai kalender. Jadi catat semua event atau semua kerjaan, tugas-tugas, deadline, bahkan jadwal kuliah, itu teman-teman catat semua di kalender. Mau pakai kalender HP, mau pakai kalender meja atau planner, itu terserah teman-teman nyamannya yang mana. Tapi kalau saya sih biasanya pakai HP ya, karena itu kan yang paling convenient dan juga ada reminder-nya gitu yang bisa ngingetin kita. Nah, ketika teman-teman udah catat itu semua, teman-teman akan lebih mudah untuk mengatur jadwal teman-teman pada hari itu. Atau teman-teman bahkan bisa ngatur jadwal selama seminggu ke depan atau sebulan ke depan. Gitu. Nah, sebenarnya nyatat di kalender ini juga untuk menghindari teman-teman terlewat dari suatu hal yang harusnya dikerjakan. Ini tips yang dari dulu saya terapkan ke diri saya sendiri dan hasilnya itu sangat positif ke tingkat stres diri saya. Karena saya jadi punya pegangan sehabis ini tuh mau ngapain gitu. Nah, kemudian untuk tips yang kedua itu adalah beware the time of the day when you are the most productive. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman itu harus tahu kapan sih teman-teman sangat produktif dan juga kapan rasanya mau ngapa-ngapain itu males gitu. Contohnya, saya itu merasa sangat-sangat produktif ketika jam-jam malam. Emang ya kebiasaan anak teknik itu bergadang. Jadi pada saat malam itu biasanya otak saya lancar banget. Jadi saya kerjain tugas, saya bikin proposal, kerjain kerjaan itu semuanya rata-rata saya kerjain saat malam. Atau biasanya kalau misalkan malam itu saya males, ya ganti jadi subuhnya gitu. Misal jam 4, jam 5 gitu, itu waktu-waktu otak saya itu sangat on. Nah, teman-teman tuh harus tahu kapan sih jam-jam produktif teman-teman. Jadi ketika jam-jam produktif itu lagi on, itu saatnya teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas dan belajar. Jadi istilahnya important activities di high energy times, ketika kalian sangat berapi-api untuk produktif, dan kemudian saat low energy times, atau saat teman-teman rasanya males banget, ya itu bisa dipakai untuk misalnya baca buku, atau mungkin
cari referensi jurnal, skripsian, atau ikut seminar-seminar online gitu. Jadi bukan berarti saat lo kita itu kita harus tetap produktif. Kalau ingat kita masih muda. Nah, kemudian masuk tips yang ketiga. Itu adalah spend time on your well-being. Nah, ini juga sangat penting ya, olahraga. Cukup 30 menit aja sehari. Teman-teman bisa yoga, bisa lari, atau mungkin push up, sit up, terserah olahraga apa aja. Yang penting tetap menjalani protokol kesehatan kalau olahraganya di luar rumah. Kalau saya sih biasanya yoga pagi hari selama 30 menit. Karena menurut saya olahraga itu sangat penting untuk kita. Percaya deh, kalau misal teman-teman nggak olahraga, dibandingkan dengan pas rutin olahraga, badan itu rasanya pasti beda. Kalau kita olahraga itu pasti pikiran lebih fresh, kemudian juga lebih semangat gitu. Kalau misal teman-teman nggak percaya, bisa dibuktikan sendiri. Nah, terus lanjut ke tips keempat. Do one thing at a time. Don't multitask. Ini juga nggak kalah penting. Emang sih rasanya kalau multitasking itu kayak semuanya bisa dikerjakan bersamaan. Kita bisa istilahnya itu sekali kerja, langsung kelar semuanya. Tapi sebenarnya itu adalah suatu habit. Karena bikin otak kita itu mengalami penurunan daya ingat dan juga lebih susah fokus karena perhatian kita udah sering terbelah-belah. Mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, kok aku udah kerjain semuanya secara bersamaan tapi nggak selesai-selesai gitu. Nah, itu juga sebenarnya efek dari multitasking yang menurunkan tingkat konsentrasi teman-teman. Beda ketika teman-teman mengerjakan sesuatu satu persatu. Teman-teman pasti akan lebih fokus dalam satu hal tersebut, dan nanti akhirnya pasti lebih cepat selesai, dan juga hasilnya itu biasanya lebih memuaskan. Kalau saya pribadi memang orangnya nggak bisa multitasking, dan saya juga punya prinsip kalau mengerjakan sesuatu itu nggak boleh setengah-setengah, jadi dikelarin satu, baru kerjain yang lainnya. Makanya prioritas itu sangat penting karena kita bisa mengerjakan semuanya tanpa harus mengorbankan sesuatu. Nah, terus tips yang kelima, set up a healthy learning environment. Nah, jadi selain kita memanage waktu, kita juga harus punya environment atau lingkungan yang menunjang produktivitas kita. Kita udah capek-capek nih susun jadwal, udah semangat mau produktif, tiba-tiba bisa jadi malas karena lingkungannya itu nggak mendukung. Nah, beberapa tips dari saya untuk mengatasi hal ini, teman-teman itu baiknya punya satu tempat atau ruangan atau area khusus gitu untuk bekerja atau belajar. Dan ketika teman-teman lagi di area itu, nggak boleh ada distraction. Artinya itu nggak boleh ada TV atau ada game atau hal-hal yang bisa distract teman-teman lah. HP pun sebaiknya dimatikan, kecuali kalau misalkan teman-teman perlu untuk bekerja atau belajar. Tapi saya rekomen teman-teman pakai laptop sih, kalau misalkan lagi mau browsing untuk belajar gitu, karena lebih enak juga kan layarnya lebih gede dibanding HP. Dan kalau perlu, sosmed kayak Instagram atau mungkin teman-teman main TikTok itu yang nggak penting untuk menunjang belajar atau kerja, itu baiknya di-uninstall dulu atau di-disable dulu sementara. Nah, kemudian lebih bagus lagi kalau misalkan suasananya itu tenang, hening gitu. Jadi otak kita benar-benar bisa fokus ke kerjaan kita. Nah, selain dari gadget yang bisa ngedistract kita, sebenarnya pencahayaan itu juga penting. Ini mungkin sesuatu yang biasanya orang-orang tend to overlook ya, kayak nggak terlalu mikirin gitu tentang lampu. Tapi gini, teman-teman bayangin, kalau misalkan kita berada di ruangan yang remang-remang, atau lampunya kuning gitu, atau redup, itu kan pasti bawaannya mau tidur ya. Mungkin bisa nih belajar, tapi nanti juga ujung-ujungnya ketiduran gitu. Nah, karena ini teman-teman niatnya mau produktif, baiknya pakai lampu warna putih yang terang gitu. Dijamin matanya tuh pasti langsung melek gitu, langsung segar. Nah, terus ini ada tips yang terakhir. Ini sebenarnya khusus untuk bulan-bulan ini sampai bulan depan kan kayaknya lagi pada liburan sekolah dan kuliah juga. Nah, tips saya yang terakhir adalah learn something new. Jadi selama liburan ini, mending kita lebih produktif dengan banyak ikut-ikut webinar atau seminar.
mau yang nasional atau yang internasional juga boleh. Kayak misalnya yang akademi berbagai pekalongan kan banyak tuh nyelenggarain seminar-seminar. Nah itu kalian teman-teman semua bisa ikutin dibanding nggak ngapa-ngapain di rumah. Dan juga yang kayak saya bilang sebelumnya, ini dengan ikut seminar itu juga bisa menambah wawasan kita ke topik-topik yang kita belum pernah tahu ataupun topik-topik yang penting saat ini. Seperti contohnya, kemarin saya ikut international webinar yang diselenggarakan oleh Food Ingredients Global. Food Ingredients Global itu adalah sebuah perusahaan food ingredients internasional dan mereka itu basisnya bukan di Indonesia. Dan topik kemarin itu webinarnya menarik sekali tentang food fraud atau penipuan makanan. Bagi saya, topik food fraud itu sangat jarang didengar gitu di Indonesia. Dan especially juga saya kan bukan orang pangan gitu, tambah nggak tahu gitu tentang topik itu. Nah, dari ikut seminar seperti itu, saya bisa mempelajari hal baru, jadi bisa menambah banyak wawasan baru. Kayak, oh ternyata food fraud itu sangat-sangat berbahaya gitu, karena bisa berdampak ke food security, dan juga ditambah karena COVID ini, food security itu juga jadi terguncang karena kebanyakan industri kan stop produksi selama COVID ini. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang mikir kayak, males lah ikut seminar-seminar gitu. Nah, teman-teman bisa cari hal lain yang teman-teman lebih senang lakukan. Misalkan, bisa belajar bahasa baru. Mungkin teman-teman pengen banget bisa bahasa Prancis, atau mungkin Jerman, atau bahasa Korea, atau bahasa Mandarin. Nah, itu bisa tuh manfaatin liburan ini untuk belajar bahasa baru. Atau kalau misalkan malas, bisa juga baca buku. Atau mungkin baca-baca penelitian tentang COVID sekarang ini. Jadi kita tahu perkembangannya sampai mana, dan juga kita jadi nggak gampang kemakan hoax gitu. Karena menurut saya ya, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, itu kita harus meningkatkan literasi kita dengan banyak membaca. Jadi semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita tahu, kita bisa memajukan bangsa kita ini. Lagi pula kan ada juga tuh perkataan yang bilang kalau buku adalah jendela dunia. Nah, jadi the point is kita harus punya semangat untuk belajar. Mungkin begitu aja sih dari saya, dan untuk menutup saya kasih satu quote dari Jim Rohn. Either you run the day or the day runs you. Antara kamu yang mengatur harimu atau harimu yang melewati kamu. It's your choice. Itu aja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wah, menarik sekali bahasannya ya. Itu sangat ringkas dan mungkin bisa diterapkan kita ya di keseharian kita, karena aktivitas yang padat sekali apalagi di pandemi kali ini. Terima kasih Mbak Jadi Prameswari. Baik, selanjutnya kita kembali ke materi kita, Mas Hairul Anwar. Monggo Mas Hairul. Oke, coba next another one. I hope it's work ya. Mudah-mudahan berhasil ini. Oke, another one. Ya, berikutnya. Ya, terima kasih. Langsung saya menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya mengenai time management, bagaimana mengelola waktu yang baik. Sebelumnya saya ingin menceritakan apa sih advantage-nya atau keuntungannya kalau kita bisa mengelola waktu dengan baik. Tentu saja, nomor satu nih, goals-nya akan tercapai nih. Jadi kalau kita bikin sesuatu, misalkan Isap tadi mau bikin tugas hari ini selesai nih, ya semuanya akan selesai karena kamu punya target. Atau kamu coba bikin timetable.
Jadi saya selalu bikin sesuatu pakai list. Misalkan nih, minggu ini mau follow up ini, minggu ini saya ngerjain tugas UAS, minggu depan saya mau misalkan rapiin buku. Itu semua kamu tulis. Tidak cuma berhubungan dengan kegiatan secara physically, tapi bisa dalam arti yang non material. Misalkan gini, minggu ini saya harus menghafalkan 3 vocabulary, memorize tiga kosakata misalkan, atau minggu depan I'm gonna memorize one of the theories about communication misalkan. Itu target. Itu sangat penting karena ketika kamu goals dan kamu bisa memberikan checklist, kamu akan mengurangi kegiatan yang tidak pernah kamu lakukan dan akhirnya terpenuhi. Misalkan kita punya 100 list, kamu list checklist, ini udah kesampaian, akhirnya kamu akan senang, ternyata saya sudah bisa, misalkan saya sudah menyelesaikan 1 halaman untuk baca, dan seterusnya. And the next one, of course, lifestyle more manageable. Jadi kehidupan kamu akan teratur karena kamu udah terarrange dengan baik. Even nanti ada problem atau tantangan di luar dugaan kita, itu salah satu kendala. Tapi tidak akan mengganggu semua kegiatan yang kamu rencanakan. Tapi at least, misalkan setiap pagi saya mau sarapan, kemudian do something like a journal, or maybe bikin tugas yang lainnya, dan itu akan teratur. Dan tidak akan mengganggu aktivitas yang di sesi berikutnya. Kemudian, of course, tidak akan merusak kegiatan kamu karena kamu udah termanage dengan baik. Jadi kalau misalkan hari ini mengerjakan tugas kampus dan kamu menyelesaikannya, ya is run so well. Tapi kalau kamu hari ini target buat tugas nih, tiba-tiba saya mau main YouTube, mau nonton YouTube misalkan, ya akhirnya ke pending dari besoknya, ya menjadi berantakan dan kamu getting rush ketika harus mengerjakan tugas berikutnya karena udah ada due date misalkan. Terus saja nomor 4 itu ada keterangannya more produktif. Tentu saja kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan planning kamu, itu akan lebih produktif karena semua rencana kamu akan terpenuhi sesuai apa yang kamu harapkan. Kemudian tentu saja mengurangi waktu yang terbuang sia-sia karena kamu mengelola dengan baik. Dan misalkan gini, contoh misalnya saya mau hari ini mau merapikan buku misalkan. Contoh misalnya yang paling simpel aja merapikan buku. Dan kayaknya sepele nih, tapi ketika kamu udah mengerjakan dengan baik, buku ini terlihat rapi. Kemudian ketika kamu memilah buku ini, buku kuliah 1, buku S2 ini buat kerjaan, atau ini untuk berhubungan dengan novel, dan ketika kamu tidy up, itu akan lebih terarrange dengan baik dan terorganisasi dengan baik, dan kamu bisa melihat, ini rapi loh. Rapi itu yang melihat bukan orang dari kita sendiri juga, orang lain juga akan melihat bahwa ini rapi. Jadi ketika kita ada orang mau pinjam buku nih, mau pinjam buku apa? Buku grammar misalkan. Udah ada di sini, it's already. Atau misalkan mau pinjam buku komunikasi, sudah ada di rak nomor 3. Dan itu semua saya tata juga seperti itu. Kemudian well prepare. Jadi gini, saya orangnya well prepare banget dan saya orangnya rempong kalau bisa dibilang gitu. Jadi kalau mau pergi kemana-mana, saya selalu paling detail. Misalkan contoh, saya mau pergi ke badminton. Mau badminton, saya udah pasti bawa charger. Saya mau siapin photocopy-nya, saya udah nyiapin kaosnya. Dan kemungkinan kecil barang yang ketinggalan itu tidak ada. Selalu gitu. Saya camping pun ataupun saya mau pergi kemanapun, apalagi kalau mau misal mudik ya, itu saya well-prepare sampai saya list semua barang-barang saya bawa dan barang-barang saya bawa pulang kembali ke kota asal, itu harus sama. Kalaupun ada yang beda, itu additional one. Jadi itu saya gitu orangnya, ditulis semua. Saya bisa mau ke Pekalongan, saya tulis bawa koper, bawa charger, misalkan bawa sabun mandi, tulisin semuanya itu. Jadi mengurangi benda yang tertinggal, sehingga ketika kamu melakukan perjalanan ke luar kota dan kamu kembali, nggak ada yang perlu kamu sesali, nggak perlu ada yang kamu khawatirkan karena benda itu nggak akan ada yang ketinggalan. Itu tujuan saya. Itu saya tipenya gitu, well prepare. The next one. Nah, aku kasih tipsnya nih. Tadi seperti saya sampaikan tadi, tentu saja well prepare, memudahkan kamu untuk membuat perencanaan dengan baik. Ketika kamu membuat dengan list yang sudah kamu tentukan, saja membuat kegiatan kamu tuh fokus. Ini aku mau fokus sama kegiatan traveling nih. Kamu nggak akan memikirkan barang yang kamu ketinggal, barang yang tertinggal di belakang kamu. Misalnya saya mau camping nih, tiba-tiba saya lupa bawa glove misalkan. Glove karena mungkin ketika naik berbabu itu kan udara sangat dingin, terus kamu lupa bawa glove, nah itu akan menjadi panik kamu. Tapi kalau kamu udah prepare dengan baik, kamu fokus kegiatannya udah menyenangkan nih. Aku fokus mau travel, aku mau ini, nggak perlu aku kenapa nggak bawa glove, kenapa nggak bawa inilah. Itu hal seperti itu tuh dikurangin. Makanya well prepare itu penting banget. Kemudian selalu take the chance, dalam arti apa? Jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan menunda-nunda kegiatan yang kamu udah rencanakan. Misalkan target hari ini mengerjakan tugas, due date-nya hari ini, ya kamu kerjakan seminggu sebelumnya. Jangan kerjakan H-1 atau
menggunakan sistem kampus malam. Itu saya nggak pernah melakukan hal itu karena nggak suka. Karena ketika kita mengajarkan sesuatu dengan due date yang mendekati hari H, di hari hanya ada sesuatu yang di luar dugaan terjadi, kita akan menjadi getting rush, kita menjadi panik, dan hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau kita prepare dengan dari awal, kemudian gunakan waktu yang sebelumnya ada, manfaatkan, jangan menunda pekerjaan, berhasil nanti akhirnya. Kemudian tips manajemen, stay healthy. Kenapa stay healthy? Kalau kamu sehat, kamu akan lebih produktif. Dan ketika kamu menjadi orang yang energize dalam arti yang fit badannya, kamu bisa ngelakuin sesuatu yang lebih dari apa yang kamu rencanakan. Karena kamu bisa melakukan sesuatu yang di luar list itu. Karena kamu stay healthy, tapi kalau kamu sakit, misalkan saat hari ini sakit, misalkan. Oke, hari ini sakit, kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang kamu sudah planning, kan itu akan menjadi berantakan semua nanti. Kemudian dismiss nih, kurangi gangguan. Jadi ketika saya mengerjakan tugas, saya selalu berusaha untuk menonaktifkan ponsel atau menonaktifkan WhatsApp. Kenapa? Contoh misalnya gini, ketika kalian bikin proposal nih, handphone matikan. Dalam 1 jam bisa menyelesaikan dua halaman paper misalnya. Tapi ketika handphone kamu masih on dan kamu membuat proposal misalkan, akhirnya 4 jam mungkin cuma 2 atau 3 kalimat dan kamu asik dengan WhatsApp karena kamu ada godaan temptation-nya tuh pengen balas temennya chat temen, atau mungkin kamu awalnya cuma buka chat, lalu buka YouTube, Instagram, dan akhirnya 4 hours nothing. Dan saya selalu gitu. Jadi misalkan kalau off ya off. Bahkan saya selalu kalau mengerjakan tugas tutup pintu di kamar dan aku nggak ingin orang lain mengganggu kegiatan saya. Khususnya misalnya berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan tugas kampus. Dan orang tua memahami bahwa ini saatnya saya hectic time nih, saya nggak mau diganggu. Sehingga kamu fokus sama pekerjaan apa yang kamu inginkan. Kemudian positive thinking. Kenapa itu penting? Karena gini loh, ketika kamu happy, ketika kamu berusaha, saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik, dan kamu sehat nih, nggak mikir masalah. Every single person has different problem, right? Setiap orang pasti punya masalah, tapi ketika kamu fokus mengerjakan sesuatu, ya fokus. Saya seperti sebenarnya kayak aktor sebenarnya. Kalau saya punya masalah ketika berdatang ke sekolah atau kampus, saya langsung switch the mood. I'm happy. Dan orang lain nggak tahu bahwa saya punya masalah. Karena saya bisa menjadi seorang aktor. Kita pura-pura untuk menjaga mood kita. Nah, itu penting. Termasuk bagaimana kita cara memandang suatu ketika lagi presentasi atau mungkin kita lagi ada acara seminar, kemudian kita berpikir bahwa I'm getting nervous. Ya jangan begitu. Do the best one. Dirubah mindset-nya dari mulai merasa aku khawatir, anxious, kemudian merasa bahwa itu nggak nyaman, itu hal-hal seperti itu hilangkan. Jadi ketika kamu udah positif, semuanya akan berjalan dengan baik. Itu hal yang penting menurut saya ya. The next one. Please moderator another slide. Nah, waktu itu berharga. Waktu berharga dalam arti ada 2 hal, nggak cuma waktu dalam arti bermanfaat secara material, tapi juga bisa non material. Material dalam arti apa? Kamu bisa tetap bekerja dengan baik, bisa mendapatkan extra money ketika kamu punya part time job, dan kamu juga tidak akan meninggalkan main job kamu. Itu hal yang paling penting ketika kamu berusaha menghargai waktu. Menghargai waktu yang kedua adalah ketika berhubungan dengan non material apa? Tadi ada knowledge, ada banyak teman, kemudian skill kamu meningkat, kemudian pikiran yang sehat juga, itu termasuk non material. Jadi ketika kamu melakukan hal itu investasi loh sebenarnya. Knowledge itu juga termasuk hal yang membuat kamu lebih smart nantinya, kemudian menjadi orang yang thinkful dan critical. Jadi persepsi saya adalah valuable thing itu bisa material dan non material. Berikutnya. Saya akan berikan contoh-contoh mungkin setelah saat ini ada beberapa contoh kegiatan saya selama pandemi. The next one. Nah, selama pandemi dan new normal kemarin saya melakukan beberapa kegiatan karena kita stay at home, right? So saya bikin kegiatan online discussion. Online discussion-nya adalah dalam bentuk English dan bahasa. English dalam arti saya mengajak teman-teman saya dari berbagai negara dan teman lokal juga. Teman lokal dalam arti kita menggunakan bahasa, sedangkan saya ngajak orang luar menggunakan bahasa Inggris. Topiknya beragam. Contohnya untuk yang dengan foreigner bisa topiknya soal trip, politik, sosial, English lesson, dan etc.
Dan untuk yang bahasa yang mungkin contohnya adalah time management atau mungkin education system. Jadi ketika saya stay at home, saya nggak mau waktu saya terbuang sia-sia, atau mungkin kita fokus sama COVID dan kita menjadi stressful karena kita selalu memikirkan berita yang berhubungan dengan COVID. Kita boleh concern sama COVID, tapi bukan berarti kita terlalu panik dan terlalu worried. Selama kita stay healthy dan jaga kesehatan dan bisa doing physical distancing, nggak masalah. Tapi kita harus bisa produktif. Salah satunya dengan kegiatan seperti ini, di luar pekerjaan saya ya. Jadi saya awal-awal selalu stressful. Jadi awal-awal saya stres banget nih ketika ada pandemi, khawatir saya nggak bisa keluar karena saya orangnya ekstrovert, kemudian menjadi introvert. Tapi kemudian saya berpikir, oke, ini saya harus bisa mengubah mindset saya. Kemudian saya mencoba kegiatan online discussion yang bisa bermanfaat bagi orang lain, termasuk acara seperti ini. Oke, the next one. Ini contohnya ketika saya menjadi pembicara di acara online discussion, English online discussion, mengajak beberapa foreigner. Topiknya bisa dilihat mungkin dari kiri berhubungan dengan tips English conversation, kemudian tengah berhubungan dengan maintain cross culture, kemudian yang sebelah kanan berhubungan dengan culture shock. Ini dari berbagai NGO dan lembaga yang berbeda. Menarik, teman-teman saya juga interested untuk mengungkapkan ide mereka, pengalaman mereka, sharing pengalaman mereka, kemudian berbagi banyak hal. Dan of course full in English karena kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi itu menarik, mungkin suatu saat nanti teman-teman ingin bergabung, so I'm okay with that. Oke, another one. Berikutnya. Nah, ini contoh, ini sebagai koordinator. Jadi saya membantu mahasiswa saya beberapa, di antara yang di PIP maupun di Poltekkes. Jadi saya mengelola kegiatan online, tapi saya sebagai koordinatornya. Jadi saya mencoba untuk moving foreign-nya, kemudian mengarahkan agendanya, dan mengajak para siswa untuk aktif untuk bisa menjadi salah satu bagian dari acara tersebut, bisa berlatih menjadi moderator atau menjadi seorang MC dan membuat pamflet, dan mereka bisa berlatih untuk speak up in English. Dan itu sangat impactful karena mereka merasa oke, ini is a good chance, kesempatan yang bagus untuk bisa ngomong sama orang luar, kemudian kesempatan itu bisa berbagi pengalaman, dan of course doing some like discussion in English one. Jadi sangat menyenangkan bagi mereka, dan saya juga senang membantu teman-teman saya atau mungkin mahasiswa saya. Oke, the next one. Ini yang bahasa contohnya kegiatan online sama kolaborasi dengan Akber, berbagi dengan Akber, kemudian saya bikin sendiri dengan teman-teman S2, S3 saya mengenai materi yang terakhir itu berhubungan dengan how do master and doctoral student face challenging during the normal. Ada juga yang menghadapi tantangan pembelajaran online. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya ketika kita akan menjadi produktif kalau kita bisa menjadi orang yang, ini kepotong kayaknya, menjadi orang lebih smart, lebih lebih cerdas, dalam arti apa? Banyak pengetahuan, sering banyak buku, kemudian bisa baca berita melalui aplikasi. Jadi ketika kita nggak suka membaca koran, kita bisa menggunakan less paper. Dan saya di handphone saya udah ada beberapa aplikasi yang sering saya baca, itu Kompas, Detik, kemudian Guardian, CNN Internasional, dan itu kalian bisa akses setiap hari menggunakan handphone ini. Dan itu sangat menyenangkan ketika membaca berita, dan kalian bisa update mengenai informasi terbaru, dan itu sangat menyenangkan. Jadi wawasan kalian juga meningkat. Wawasan dalam arti gini loh, wawasan secara luas, dalam arti kalian tahu banyak hal, dan wawasan secara ke dalam. Ke dalam arti seperti laut, semakin dalam laut, semakin mendekati inti pengetahuan yang ingin kalian pelajari. Jadi bisa mempelajari satu hal, semakin kalian mempelajari lebih dalam, itu seperti kalian menyelam ke dalam laut. Sampai ke inti, kemudian sampai ke intinya lagi, sampai ke intinya lagi. Sedangkan keluasan pengetahuan adalah ketika seluas laut, seluas universe, itu yang dimaksud sebagai dengan keluasan pengetahuan dan kedalaman pengetahuan. Jadi ada beberapa orang tipenya fokus satu skill, tapi dia sampai akhirnya profesional, kemudian sampai akhir dalam satu bidang. Tapi ada orang yang tipenya bisa tahu banyak hal, tapi tidak terlalu menguasai materi dalam arti karena dia tidak mendalami sampai ke intinya. Tapi bisa menjadi orang yang secara luas mengetahui pengetahuan dan secara dalam untuk mengetahui
materi. Itu bisa keduanya. Bisa terjadi kepada seorang. Kemudian berikutnya. Nah, ini banyak akses untuk bisa belajar. Saya kalau di rumah, kita punya wifi, misalnya kita punya teknologi, ya bisa gunakan digital media, online atau streaming. Contohnya saya lakukan adalah saya suka nonton One National Geographic, baik Wild maupun People. Itu sangat menarik, berhubungan dengan story, berhubungan dengan animals, berhubungan dengan science dan teknologi. Itu sangat menarik. Kemudian sering nonton kayak talk show untuk memperluas cakrawala, memperluas pengetahuan berhubungan dengan bahasa Inggris misalkan. Contohnya kegiatan talk show kayak Ellen DeGeneres atau Jimmy Kimmel atau Jimmy Fallon itu menarik. Jadi kalian bisa melatih listening-nya kalian. Oke, itu menarik nih. Kalau kalian bisa belajar listening dengan aksen yang berbeda. Tidak harus dari USA ya. Talk show-nya bisa ngambil dari British atau mungkin dari UK. Kemudian coba menghabiskan waktu nonton film-film yang menginspirasi kalian. Oke, mungkin dia adalah seorang saintis atau mungkin dia adalah seorang inventor. Bisa mengencourage kalian untuk bisa menjadi orang lebih baik lagi, menjadi orang lebih aktif dalam dunia pendidikan. Kemudian kita bisa mencari topik-topik yang menurut kita menarik nih. Jadi kita akan nonton YouTube, nggak harus hal-hal yang hafiman terus, tapi kita bisa mencari sesuatu yang menarik. Dan itu sesuai dengan passion kamu. Misalkan saya contohnya suka masak, misalkan saya nontonnya channel-channel berhubungan dengan masak. Dan kalian bisa tonton itu, kemudian praktekkan cara masaknya. Atau mungkin berhubungan dengan kalian mau jadi YouTuber atau menjadi seorang gamer, ya mungkin nonton Miao, misalkan seperti itu. Itu hal yang menarik ya. Oke, the next one. Miao, aku pada nonton Miao ya. Oke, the next one. Nah, ini juga sama, follow your passion. Jadi ketika kalian boring, bisa alokasikan waktu dengan contoh paling simpel adalah listening musik kalau kalian suka musik, atau mungkin do some sport. Of course, saya juga melakukan olahraga ketika pandemi, itu sangat penting bagi saya. Kemudian kalau kalian hobi menggambar Corel ataupun hobi menggambar sesuatu, gunakan aplikasi tersebut, dan kita banyak sekali media untuk mengeksplor skill kita. Di zaman sekarang ini anak-anak muda, generasi bukan generasi milenial ya, kalau milenial kan saya generasi Z. Itu gunakan aplikasi yang ada sekarang ini, banyak teknologi yang bisa kalian terapkan untuk mengembangkan skill kalian. Oke, berikutnya. Nah, ini quote dari saya yang terakhir. Jadi sebenarnya hidup itu kita bisa hiasi dengan iman, ilmu, dan cinta. Dengan iman, hidup akan menjadi terarah. Dengan ilmu, hidup ini akan menjadi bermanfaat. Dan dengan cinta, hidup ini akan menjadi lebih indah. Itu aja mungkin dari saya. Sharing mengenai time management. Pokoknya intinya jangan menunda kegiatan yang ingin kamu lakukan. Itu paling penting. Kemudian hargailah waktu orang lain. Udah, tipsnya itu aja. Terima kasih. Oke. Thank you, bro. Bentar. Nah, jadi kan ya. Silakan bagi yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Dia saya kira apa? Silakan kepada Brian yang ingin bertanya. Oke. Kepada Kak Jadi, izinkan saya untuk bertanya. Jadi saya ingin menanyakan mengenai tadi Kak, yang planning itu sih
tadi kan dijelaskan bahwasanya kita harus buat planning kegiatan kita dulu gitu. Biar apa lebih efektif mungkin ya. Terus juga jangan menunda-nunda. Nah, kadang itu udah bikin planning kegiatan, tetapi itu semangatnya hanya di awal, tapi pas pelaksanaan, saat pelaksanaan tengah jalannya itu udah hilang kayak motivasinya itu sih, jadi malas lagi. Itu gimana Kak solusinya Kak, biar nggak malas lagi? Ya. Oh, hilang motivasi ya? Iya. Jadi kayak nggak konsisten lagi ke planning di awalnya gitu sih. Ya, jujur aja saya juga terkadang seperti itu ya, udah planning, tapi kayak rasanya males gitu. Kalau mungkin saran aja dari saya, kalau misalkan terjadi seperti itu, mungkin kamu bisa ini apa namanya? Ya udah senang-senang aja dulu gitu. Jadi misal harusnya kamu mengerjakan sesuatu, deadline-nya nih misalnya seminggu, atau misal 3 hari dari sekarang gitu. Tapi kamu malas nih kalau mau mulai ngerjain dari hari ini. Nah, ya udah, kamu santai-santai aja dulu, sampai kamu bosen dalam santai-santai kamu itu, baru itu saatnya kamu mengerjakan apa yang harus kamu kerjakan gitu. Kalau saya seperti itu gitu. Berarti lebih fleksibel lagi ya. Jadi kalau misalkan pengen santai ya santai dulu gitu, jangan dipaksakan. Iya. Tapi ya sebisa mungkin kalau udah bikin plan ya harus ditepatin gitu. Iya. Karena ya plan itu kan ada untuk membantu kamu gitu, biar kamu nggak kewalahan di akhirnya gitu. Siap. Baik, terima kasih Kak Jadi. Iya. Oke, silakan dari Akbarian mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai. Mas moderator, saya mau tanya, izin bertanya. Oh ya, silakan Mas Abi. Oke, izin bertanya mengenai tadi materi, kalau nggak salah di slide-nya Mas Rafa itu yang mengenai latar belakang penelitian. Itu kan dikatakan di situ cari permasalahan yang sedang trending seperti itu ya, masalah yang terbaru gitu ya. Saya kebetulan ini mahasiswa semester 6, udah sebentar lagi mau ambil judul buat skripsi, tapi saya bingung karena kok kayaknya corona ini berimbas banget sama topik yang ingin saya teliti. Yaitu ada saran nggak seperti apa? Apakah saya harus ganti judul yang lebih up to date lagi atau tetap judul saya yang dahulu seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abi. Tapi mohon maaf Mas Abi, ini Mas Rafa kayaknya udah log out karena mungkin terganggu juga sinyalnya ya. Bagaimana kalau pertanyaan saya bisa bantu. Saya bisa bantu. Tadi siapa yang nanya? Si Abi ya? Abi, ya. Ya Abi, jadi gini, pengalaman saat skripsi atau tesis atau yang sebagainya, ketika kamu bikin proposal atau berhubungan dengan tugas akhir, satu, topik itu menarik bagi kamu dan kamu suka dengan topik itu. Kalau untuk level S1 sih nggak terlalu yang complicated ya, beda ketika mungkin level S2, S3. Itu dulu topik yang menarik buat kamu. Ketika topik yang menarik, kamu bisa melakukan penelitian tersebut dengan enjoyable dan kamu senang dengan materi itu yang pertama. Yang keduanya, bisa kamu coba searching di jurnal bahwa penelitian itu kamu belum pernah lakukan, misalkan unik nih penelitiannya nih, sehingga saya sebagai dosen misalkan melihat penelitian kamu unik, saya nggak pernah lihat penelitian seperti ini, dan itu pasti hasilnya berbeda. Misalkan kamu mungkin penelitian sebelumnya ada di kota Jakarta nih misalkan nih, kamu mengambil topik yang sama, tema yang sama, tapi di kota Pekalongan, itu sebenarnya hasilnya mungkin berbeda, tapi nggak menarik bagi saya, gitu loh. Karena kamu misalkan mencontoh yang Jakarta, sudah materinya sama, cuma sampelnya berbeda, misalkan seperti itu kurang menjanjikan. Jadi bisa kamu cari topik yang menarik, topik yang unik, sehingga dosen
atau kamu sendiri juga enjoy mengerjakan penelitian kamu. Itu yang kedua. Terus berikutnya sering coba cari informasi dengan materi kamu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kamu nyicil nih setiap hari, misalkan hari ini saya mau nyari di buku misalkan, besok saya mau nyari di buku B, besoknya saya nyari di buku C. Semakin sering kamu mencari, semakin banyak semakin tinggi intensitas kamu mencari suatu materi, kamu akan menemukan ternyata semakin banyak konsep yang akan saya utarakan dalam penelitian saya atau mungkin berhubungan dengan jurnal saya. Itu sih yang paling penting. Oke, baik. Jadi Terima kalau kasih banyak, kamu Mas. itu. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain, silakan bertanya ke Mbak Jadi atau saya atau Mas Rafa. Mas Rafa udah ada sini. Mas Rafa. Oh, belum. Oke, ada yang lainnya? Mungkin kendalanya. Silakan, melalui chat boleh atau melalui secara lesan boleh. Bagaimana Anda mendapat koneksi sampai ke luar negeri? Berapa itu? Silakan bagi Akbarian yang mau bertanya. Sosial. Izin bertanya lagi, Mas. Tadi kalau nggak salah Mas David Wijaya itu pakai suara Google itu bertanya bagaimana cara mendapatkan pertemanan yang luar negeri gitu. Oh iya, Mas David, iya. mungkin Mas Khairul Anwar bisa diceritakan gimana sih cara relasi kamu luar negeri itu gimana? You know actually when I was at primary school actually, ketika saya lagi di sekolah itu saya nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Dalam arti karena saya nggak suka gurunya. Bukan karena sifatnya ya, tapi nggak suka cara penyampaian gurunya mengenai bahasa Inggris. Kemudian saya termotivasi waktu mulai SMP kelas 9 karena gurunya memberikan materi itu sangat menarik. Akhirnya saat itu, halo, sorry, ada yang masih, oke, saya kembalikan lagi ya. Jadi ketika saya kerja di perusahaan Jepang, setelah saya lulus sekolah di Karawang, saya bertemu beberapa foreigner tapi mostly orang Jepang. Kemudian saya berusaha untuk ngobrol mereka. Tapi mungkin karena orang Jepang nggak terlalu banyak berkomunikasi pakai bahasa Inggris, saya nggak terlalu intens. Tapi at least saya pernah bicara sama mereka, ngobrol lah. Kemudian ketika saya pulang ke Semarang, saya join dengan beberapa NGO dan kelembagaan berhubungan dengan kegiatan project volunteering dalam arti kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian lingkungan, kemudian ada sosial budaya dengan beberapa foreigner yang datang ke Semarang. Dan akhirnya saya coba menjadi host fam. Host fam itu dalam arti bahwa mereka tinggal di rumah saya untuk beberapa hari, kemudian saya bisa berinteraksi dengan mereka, kemudian saya menjadi buddy, menjadi partner mereka. Dari situ akhirnya semakin banyak teman dari satu NGO ke NGO lainnya. Dan akhirnya dunia itu sempit. Ketika saya kenal foreigner A nih, ternyata akhirnya foreigner A itu temannya foreigner C. Yang C itu kenalannya sama Z. Dan akhirnya gitu terus. Ternyata, oh my God, the world so small. Dan ketika kamu ketemu dengan orang itu, kamu harus bisa belajar kayak namanya interpersonal skills. Jadi ketika kamu bisa approach mereka, kamu bisa berinteraksi dengan baik dengan mereka, kemudian kamu bisa mendapatkan chemistry akhirnya nanti. Chemistry dalam arti ketika kamu bisa TikTok ngomongnya. Jadi kalau kamu ketemu bule, jangan cuma bisa bilang, halo ma'am, atau halo miss, can I have picture with you? Mereka langsung, damn. Atau nanya, you look so beautiful, atau mungkin nanya, so what about your religion?
BEM. Nah, hal-hal seperti itu kamu kurangin. Kamu bisa belajar budayanya. Misalkan ini dari Jepang, ini mungkin dari Eropa, mungkin dari negara UK. Sebelum kamu mengenal lebih dekat, kamu kenali budayanya dulu. Sehingga ketika kamu udah kenal budayanya, kamu bisa mengenali kebiasaan atau habitnya. Kalau karakter mungkin nomor 2 ya, tapi habit karena dari budaya yang dibawa dari lahir itu akan mengaruhi perilaku kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, nanti akhirnya pengetahuan kamu semakin luas, terus kemudian pengetahuan kamu semakin diverse, semakin beragam. Dan akhirnya kamu tahu, oh, saya punya banyak teman. Ya, nanti kalau ke Semarang lah, main-main nanti kita ngobrol-ngobrol. Setelah COVID ya, mereka sekarang udah nggak ada di Semarang soalnya. Ikut beberapa NGO dan kelembagaan volunteering. Di Pekalongan ada kayak, tapi enggak terlalu banyak. Banyak kan Semarang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Hairul Anwar. Oke, berhubung kita sudah di penghujung acara, saya ucapkan sangat terima kasih kepada pemateri yang luar biasa ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Hairul Anwar, Mbak Jeti Prameswari, dan Mas Rafa Fadlur ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sangat bersyukur mungkin nanti kalau bisa ketemu secara langsung ya, nggak hanya di dunia maya, nggak hanya di dunia maya. Nggak sabar jadi pengen ketemu di dunia nyata aja. Ya, silakan main ke Semarang nanti. Ya, Mas. Oke. Mungkin itu saja. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Karena saya jujur ini masih belajar, jadi first time buat saya. Terima kasih sekali untuk para pemateri dan para embarian. Saya Fikir Rashid mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. See you. Stay healthy ya. Iya. Yuk. Ya, terima kasih.